Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji bersyukur syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu rahmat hingga hari ini kita masih diberikan umur panjang dan masih bisa berkumpul di ruangan sekolah kita STBI Negeri yang kita cintai. Selamat beri salam kita alamatkan kepada besar Nabi Muhammad SAW yang mana beliau memperjuangkan kita umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam yang tidak berilmu pengetahuan ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan. Alhamdulillah, penghormatan saya kepada ibu-ibu yang sudah berhadir di sini dalam kegiatan pengimbasan terkait dengan menyebarkan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif saya dalam program pendidikan guru penggerak pada angkatan 8 terkait dengan budaya positif yang sudah saya jalankan selama ini setelah saya mempelajari modul 1. Semuanya telah berhadir. Berikut saya akan memberikan pengimbasan terkait dengan pemahaman budaya positif yang sudah saya lakukan dalam beberapa bulan ini terkait dengan program pendidikan guru penggerak. Untuk yang pertama, konsep inti budaya positif. Bapak Ibu, mungkin sebelumnya kita sudah biasa melakukan kegiatan pagi terkait dengan hal yang biasanya dilakukan dan menjadi sebuah budaya. Nah, kira-kira budaya positif apa yang sudah kita jalankan selama ini ketika di pagi hari? Ibu-ibu masih ingat apa kegiatannya? Iya, benar sekali. Menunggu siswa di pintu sekolah. Yang lain, budaya positif apa sih yang kita sudah lakukan selama ini? Saya rasa ibu sudah pernah melakukannya semuanya. Selain itu, iya, bagus sekali membuang sampah pada tempatnya, Bu ya. Yang lain lagi, ada budaya positif. Membiasakan salam di pagi hari bersama dengan guru ya. Baik, benar sekali ibu-ibu. Yang ibu katakan tadi itu semuanya merupakan contoh penerapan budaya positif. Nah, di sini konsep inti budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi pelaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, hingga segitiga restitusi. Nah, di sini pada perubahan paradigma belajar ini merupakan konsep daripada budaya positif yang akan kita terapkan. Nah, pada kegiatan budaya positif yang kita terapkan itu meliputi ke 8 hal yang saya rangkum. Itu merupakan perubahan paradigma positif yang kebajikan. Nah, berikut penjelasannya. Terkait dengan pembelajaran dengan perubahan paradigma. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita di tahun ajaran baru ini akan menerapkan pembelajaran kurikulum merdeka. Nah, di sini mengapa kita harus pembelajaran dengan paradigma baru? Sesuai dengan pembelajaran paradigma baru, pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya dari sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, untuk pembelajaran kurikulum merdeka kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk apa? Karena kita sebagai pendidik mempunyai tujuan yang mulia, yaitu mencerdaskan anak bangsa, kemudian mereka dapat belajar dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kita dapat menyajikan pembelajaran dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Karena seperti kita ketahui ibu ya, anak-anak itu diciptakan menjadi anak-anak yang unik. Artinya, apakah anak-anak kita
juga berbeda-beda. Nah, di sini pembelajaran yang kita lakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi itu adalah memetakan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, baik itu nanti dengan minat, bakat maupun kebutuhan belajar sesuai dengan profil Pancasila. Nah, di sini kita tahu bahwa kurikulum merdeka itu kurikulumnya menurut profil pelajar Pancasila, disesuaikan dengan pelajar profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 yang terkait dengan profil pelajaran Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernarasi. Jadi kita sekarang sebagai guru dapat menuntut siswa jadi siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Nah, seperti beriman dan bertakwa, pasti pada dasarnya kita mau kan anak kita itu berlaku sopan, berbicara yang baik, dia tahu bagaimana dia sebelum belajar itu berdoa, mengucapkan terima kasih. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Tahu bahwasannya di Indonesia ini mempunyai banyak pulau-pulau serta banyak budaya dan setiap siswa ini berbeda-beda, gitu kan? Nah, berkebinekaan global. Walaupun Indonesia itu berbagai macam suku dan budaya, tapi tetap satu, yaitu Indonesia. Kemudian bergotong royong. Nah, penerapan profil pelajar Pancasila bergotong royong ini yaitu kita mengajak siswa kita untuk saling tolong menolong dalam segala hal. Kemudian dalam profil pelajar Pancasila, siswa juga dituntut agar dapat bernalar kritis dan kreatif. Nah, kreatif, bernalar kritis itu memang siswa kita dituntut agar dia mengetahui apa yang akan dia belajarkan dan kebutuhan apa nantinya di saat dia belajar. Kemudian di kreatif, dia dapat mengeluarkan ide-ide yang inovasi, ide-ide yang baru agar nantinya dia dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan satu lagi, mandiri. Nah, kita ketahui bahwa siswa kita sekarang ini kalau nggak disuruh dia nggak mau. Di sini di profil pelajar Pancasila kita dituntut untuk dapat menuntut siswa itu agar menjadi siswa yang mandiri, siswa yang tahu apa tugasnya, siswa yang tahu apa makna dari dia menjadi seorang siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Baik, next. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ibu-ibu selama ini sering membuat sebuah suasana kelas yang memang kita ketahui di sekolah kita ini banyak siswanya, ya kan? Pasti beraneka ragam sifat anak, akar anak, kemudian perilaku anak, ya kan? Nah, di sini sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Artinya, ketika kita ingin mengetahui si anak itu butuhnya apa, kita salah dalam penerapannya. Salah dalam memikirkan bahwasanya ini yang tepat loh buat anak kita, sikap ini. Kita harus menyuruh sesuatu, nah dia nggak boleh ribut. Nah, itu sering terjadi miskonsepsi. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol itu adalah yang pertama itu mesti mengontrol murid. Bagaimana kita memikirkan cara kita agar murid itu mau belajar, mau mendengarkan kita ketika kita memberikan arahan. Itu seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kita lihat anak kita ketika kita bilang, ketika kita berikan saran, duluan marah. Padahal di sini kita harus membuat anak itu mampu menguatkan karakter ketika dia memang merasa bersalah. Dia harus mengakui bahwasanya dia itu bersalah. Nah, ini banyak yang terjadi miskonsepsi. Sebelum anak-anak mengakui merasa bersalah, kita yang sering duluan membuat anak-anak merasa bersalah. Memang kamu itu nggak dengar itu. Itu sudah kita menjadikan anak-anak tersebut merasa bersalah. Nah, kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan yang kita lihat itu benar, tetapi kita kadang-kadang sering membuat anak-anak ragu dalam mengambil keputusannya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang ketika kita memberikan saran ataupun masukan kepada anak-anak
ada anak yang mau terima dan tidak terima. Dan juga sebaliknya, kita sebagai guru sejauh hari sebelum penerapan ini kita berikan kepada siswa. Contohnya, kita dulu guru yang harus tahu bagaimana cara mengontrol diri kita. Kita sebagai apa di saat suasananya atau keadaannya seperti apa, kita harus seperti apa, seperti itu ya. Next. Nah, ini dia mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada stimulus respon, kemudian ada teori kontrol. Sekarang lihat, kalau dulu kita menggunakan stimulus respon dari lirikan kebutuhan kita sama. Sekarang ke teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Baik kita guru kelas, setiap kelas pasti berbeda. Anaknya juga sama, pasti berbeda. Antara anak kelas saya 4 anak pasti berbeda kebutuhannya. Dari kebutuhan mulai dari pribadi dia hingga kebutuhan kelas kita. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal sama. Nah, di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika saya memberikan sebuah gambar seperti tisu atau sebuah benda, ibu tahu ini apa? Tisu, ya kan? Ya, ibu tahu kegunaan tisu apa? Apa kegunaannya? Pasti berbeda-beda kan? Ada yang bilang tisu untuk lap, ada yang bilang tisu untuk lap muka, ada yang bilang tisu boleh sapu lantai. Ya kan? Pasti memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus. Kita suka mengajak orang sama pikiran dengan kita. Padahal setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Ketika anak-anak kurus, gendut atau sedang, itu pasti kita bilang, oh yang gendut itu banyak dimakan tuh. Tuh dia terlalu sehat atau nggak sehat kita bilang. Yang kurus, oh nggak sehat dia karena terlalu kurus. Itu kita mau memberikan pandangan yang sama. Oh anak kurus itu nggak sehat. Padahal anak kurus itu bisa jadi dia aktif loh. Anak gemuk itu walaupun gemuk dia sehat, tapi memang badannya yang memang dia suka makan. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia kalau di posisi kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu di posisi kontrol yang penerapannya sekarang kita jalankan. Karena kenapa? Kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita untuk baik penerapan disiplin, kemandirian, kebutuhan kita. Kenapa? Kalau kita memang merasa kita butuh, kita pasti akan berusaha, ya kan? Kemudian saya bisa mengontrol lain. Oh, di posisi kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Karena kenapa? Ini memang perubahan paradigma. Sekarang kita nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian pemaksaan pada saat rujukan pasti gagal, ya kan? Kemudian kolaborasi dan konsepsi ciptakan pilihan dengan baik. Seperti saat ini, saya meminta ibu-ibu untuk di sini saya dapat melakukan pemesan. Jadi ketika saya mengajak ibu-ibu bahwasanya ibu-ibu saya ada ikut guru penggerak, saya akan ada kegiatan seperti ini, saya ikut. Nah, pasti ibu-ibu mengatakan, oh itu apa, oh itu. Nah, ketahui karena kolaborasi antara saya dengan ibu-ibu itu sangat penting. Ketika saya berjalan sendiri, saya tidak akan mampu mencapai tujuan yang saya inginkan tanpa adanya bantuan ibu-ibu semuanya. Nah, kemudian model berpikir menang kalah. Ini juga harus kita terapkan pada diri kita pendidik. Menang kalah. Nah, kamu harus belajar. Kalau kamu belajar, pasti kamu akan menang. Kalau nggak belajar, kamu pasti akan kalah. Nah, itu teori kontrol yang model berpikir menang. Kalau di stimulus menang kalah. Ada menang, ada kalah. Tapi coba kita berpikir secara teori kontrol. Kita menang, berpikir menang. Kalau kita belum bisa mencapai kemenangan, kita berusaha lagi agar kita menang. Next, kamu. Nah, kemudian disiplin positif. Untuk disiplin positif. Nah, ini sangat diharapkan ya Ibu ya. Disiplin positif. Sebagaimana kita ketahui, disiplin merupakan salah satu karakter yang harus dimiliki setiap peserta didik yang sejalan dengan profil belajar Pancasila dalam mengembangkan karakter disiplin proses pembelajaran. Nah, bagaimana cara menumbuhkan karakter? Ya dengan disiplin positif. Apa itu? Itu seperti ibu-ibu yang lakukan setiap pagi salam. Kalau setiap pagi kita sudah membiasakan siswa kita untuk salam, dia pasti akan terbawa untuk melakukan disiplin positif. Dia pasti akan salam. Kemudian, disiplin berbeda sekali dengan hukuman, meskipun disiplin seringkali diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, kita suka sekali mengatakan bahwa
Kalau nggak skor PR, nanti kalian ada hukuman. Nanti kalian akan ibu berikan hukumannya berupa ini. Nah, itu sebenarnya sudah tidak sesuai lagi, sudah tidak cocok lagi kita lakukan. Nah, kenapa? Karena yang kita terapkan itu pasti mempunyai nantinya efek ke depannya. Nah, kemudian disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri. Ketika kita sudah menerapkan disiplin positif pada anak, anak tersebut sudah tahu bagaimana cara mengontrol diri dia, bagaimana penerapan dia di dalam kehidupannya, baik dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan guru, bahkan dengan lingkungan sekitar sekolah maupun lingkungan dia di mana dia tempat tinggalnya. Oke, next. Nah, nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, tadi kita sudah mengatakan disiplin positif. Ada nilai kebajikan dalam disiplin positif tadi. Ada nilai kebajikan yang bersifat positif yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu. Baik nilai tersebut itu bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi fisik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti yang dikatakan oleh Diana Gorfeld. Nah, itu penelitian terdahulu juga sudah mengatakan bahwasanya nilai kebajikan, sifat positif yang kita tanamkan kepada anak itu akan kita ketahui. Contoh, anak-anak kita beritahukan supaya sekolah datang tepat waktu. Apa sih nilai kebajikannya? Apa nilai kebajikannya? Iya, benar sekali Bu Saprina, disiplin nilai kebajikannya. Kita suruh anak-anak datang tepat waktu. Nilai kebajikannya itu apa? Disiplin. Nah, disiplin itulah yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang bertujuan, yang ingin kita capai tujuannya itu mulia. Nah, seperti itu. Next, Bu Asmaul. Nah, ini dia nilai kebajikannya yang kita akan ambil daripada profil belajar Pancasila yang kita capai kepada murid-murid kita. Nah, sekarang kita untuk ajaran ini kita kembali ke murid-murid, bukan lagi ke peserta didik, bukan lagi ke siswa ya. Jadi kita sudah membiasakan untuk memanggil murid ya. Jadi setiap anak itu mempunyai nilai kebajikan akan kita tanamkan kepada si anak. Yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Nah, ini semua nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada siswa kita. Next. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Nah, seluruh manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Ibu-ibu punya kebutuhan dasar? Menurut Ibu Sulasri, kebutuhan Ibu Sulasri saat ini apa? Yang Ibu Sulasri rasakan di diri Ibu Sulasri umum. Manusia itu butuh apa? Nah, Ibu Sulasri merasa kebutuhannya adalah sehat. Ibu Putri, kebutuhannya apa? Sehat. Apakah hanya sehat saja kebutuhan kita? Tidak. Ibu Asmaul, apa kebutuhan Ibu Asmaul untuk kehidupan Ibu Asmaul? Apa Bu? Kesenangan ya. Kebutuhan Ibu Asmaul kesenangan. Nah, sekarang untuk Ibu Aisyah, apa sih kebutuhan Ibu yang Ibu rasakan? Apakah hanya seperti Ibu Sulasri, kesehatan, kesenangan? Apakah hanya buat kebutuhan hidup kita? Tidak, tapi iya benar sekali, kebutuhan sandang pangan. Oh, makan, kebutuhan sandang pangan. Iya benar sekali ya. Jadi ibu-ibu, ini ada kebutuhan hidup dasar manusia. Ini yang kita semua lakukan adalah usaha yang terbaik untuk ingin mencapai kebutuhan tersebut. Seluruh manusia memiliki tujuan. Nah, sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhannya, ya kan? Yang pertama, kebutuhan
sayang dan rasa diterima. Cinta, kita mau dihargai, dihormati, diterima oleh orang lain. Itu kebutuhan kita. Kemudian kebutuhan apa? Kebebasan. Ada saatnya kita mau, oh saya mau bebas, saya mau kemana keinginan hati kita. Kemudian kebutuhan kesenangan, jalan-jalan. Apa yang jalan-jalan? Kita tiduran juga kesenangan, kita makan juga kesenangan, ya kan? Kemudian penguasaan yang bagaimana? Ketika kita di dalam kelas, kita butuh kebutuhan penguasaan. Kenapa? Kita dapat kontrol semua siswa kita sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang berarti kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup yang bagaimana? Dengan kita makan, dengan kita mempertahankan apa yang kepunyaan kita. Ketika kita mempunyai sesuatu yang berharga, jika kita tidak jaga, maka itu bisa menjadi milik orang lain. Makanya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang sekarang ingin kita capai, ya kan? Ibu-ibu tidak sadar, ibu-ibu masih secara tidak sadar masih sedang dalam mencapai kebutuhan ibu-ibu, ya kan? Yang belum terlalu senang cari kesenangan, yang belum mempunyai kebebasan cari kebebasan, yang masih kurang penguasaan cari penguasaan, yang masih kurang kasih sayang dan rasa diterima, ya bos mau ya. Iya benar sekali belajar. Kita bisa cari. Ya itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia. Oke, lanjut. Baik. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Next, bos mau. Ini dia, seperti yang ibu katakan tadi. Ya, ini seperti yang ibu katakan tadi. Kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, kemudian itu semuanya kebutuhan kesenangan. Kesenangan senang tidak kan? Ketika bermain kita senang. Ketika kita tertawa, kita sedang merasakan kesenangan. Itu kebutuhan kita. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup kebutuhan bersifat fisiologi. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Ya Bu Selasi, seperti Bu Selasi katakan tadi. Kebutuhan kebebasan. Nah ini dia kebutuhan kemandirian otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ini dia. Kemudian penguasaan, keinginan dianggap berharga, keinginan untuk bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian selanjutnya kesenangan. Kebutuhan akan berhubungan dengan koneksi sosial. Oh kita ada kawan di sini, kita boleh minta tolong. Oh ini, oh itu. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita ada kelompok organisasi sebuah lembaga yaitu Sekolah SD Negeri 3 Sigi. Kita mempunyai kelompok. Di situ kita dapat kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kesenangan dan bertahan, kebutuhan, kesempatan bertahan hidup. Kebutuhan akan bertahan hidup. Oke, next kelas semua. Nah, ini akan saya jelaskan selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Oke, motivasi perilaku manusia. Oke, baik, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi yang berasal dari eksternal, ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman itu motivasi perilaku murid yang berasal dari eksternal, dari luar, ya, dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi perilaku yang berasal dari eksternal juga dari orang lain, dari luar. Selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini motivasi perilaku murid yang berasal dari internal. Kira-kira banyak motivasi yang bagusnya dari eksternal atau internal dulu? Untuk penerapannya, eksternal apa internal? Internal, dari dalam diri ya kan. Ketika dia sudah siap dengan motivasi perilaku murid kita yang dalam internal itu, dia pasti akan siap untuk eksternalnya. Oke, baik, lanjutkan. Nah ibu-ibu, ini hal yang sangat sering kita lakukan, yang sebenarnya kita tidak tahu, masih belum
masih belum tepat. Posisi kita sebagai pendidik itu posisi kontrol sebagai apa kita? Apa yang sering nanti ibu rasakan? Apakah ibu sering menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman terhadap murid, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ada 5 posisi kontrol ibu. Nah, ibu-ibu, ini contoh penerapan posisi kontrol. Semoga nantinya ibu-ibu setelah mengetahui saya setelah penugasan ini, ibu-ibu dapat mengimplementasinya di kelas ibu-ibu masing-masing. Kenapa saya katakan kita sebagai pendidik harus menerapkan posisi kontrol kita di mana? Yang pertama sebagai penghukum, guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Emang kamu aja yang suka terlambat. Emang kamu aja yang sering malas. Emang kamu aja yang sering tidak mengumpulkan tugas. Itu kita sebagai apa ibu? Penghukum. Benar sekali. Kedua, posisi kontrol kedua, membuat merasa salah. Kata-kata yang keluar dengan membuat akak seperti ibu sangat kecewa kamu hari ini. Ibu nggak suka kalian hari ini kayak gini. Ibu kecewa kali dengan kalian. Ini membuat merasa bersalah. Jadi anak merasa, saya udah bersalah hari ini. Ini dia membuat merasa bersalah. Nah, ini murid merasa tidak berharga ketika kita membuat seperti itu. Murid, kita telah mengecewakan orang-orang yang yang kita sayangi. Kita telah memberi penilaian yang buruk terhadap murid-murid kita. Ini dia posisi kontrol kedua. Yang ketiga, sebagai teman. Terkadang ada yang banyak sebagai teman. Sebagai teman, ayolah bantu demi bapak nak ya. Ayo nak demi ibu, tolonglah kalian jangan ribut. Diam. Kan udah ibu katakan tadi posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, hal yang mungkin timbul adalah murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Kalau misalnya saya buat kayak gitu, anak-anak pasti dekat dengan saya, merasa saya sebagai temannya. Nanti guru lain yang nggak buat kayak gitu, pasti merasa dia tidak akan suka dengan guru itu. Dia akan tergantung dengan guru yang dia akan pikir dengan temannya. Makanya ini posisi kontrolnya. Oke, lanjut Bu. Yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi pertanyaan yang akan diajukan seorang pemantau. Ini posisi pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi atau apa? Nah, ibu akan lihat siapa yang mau ini. Ibu akan lihat apakah kalian mengikuti aturan sekolah. Ibu akan lihat. Nah, ini posisi pemantau. Kita sebagai pendidik menjadi posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Tadi ibu kasih apa? Hukuman ya? Itu kita sebagai pemantau. Nah, yang kelima, sebagai seorang manajer. Nah, apa yang kita yakini? Nah, tadi ibu panggil, tahu tuh apa? Iya tahu Bu. Tadi ibu bilang mau panggil saya. Kemudian, apa kamu bersedia nak? Apa kamu yang bisa lakukan nak? Boleh tolong ibu nak? Atau maukah kamu maju ke depan? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini, kamu akan mendengar tentang apa dirimu dan apa rencana untuk kamu perbaiki hal nanti. Ini adalah posisi kita pendidik sebagai manajer. Nah, ibu-ibu, saya ingin bertanya kepada ibu, dari 5 posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang tepat kita sebagai pendidik yang lebih banyak akan kita terapkan itu di posisi kontrol apakah ibu-ibu? Di posisi kontrol apa? Sebagai apa? Iya, benar sekali, sebagai manajer. Ibu-ibu suaranya sekali sebagai apa Bu? Oke, sebagai manajer. Itu posisi kontrol yang banyak kita terapkan sebagai manajer. Next, Mas Mohon. Baik, nah keyakinan kelas. Ibu-ibu, ini tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ibu-ibu tahu perbedaan keyakinan dengan peraturan? Ibu-ibu tahu apa perbedaan keyakinan dengan peraturan? Bagaimana Bu Sabrida? Kalau keyakinan yang akan selalu dijaga dan diingat. Kalau peraturan ibu-ibu, ayo. Peraturan harus dilaksanakan, ya kan? Yang buatnya siapa? Keyakinan yang buatnya siapa? Peraturan yang buatnya
diikutin saja. Ada sanksi. Kalau peraturan guru yang buat harus diikuti, ada sanksi yang akan nanti dikenakan. Kalau keyakinan harus dari diri sendiri. Yang buatnya diri sendiri dan disetujui oleh yang lain. Baik Ibu. Nah, perbedaan benar seperti yang Ibu katakan tadi. Keyakinan dan peraturan. Keyakinan itu kita buat bersama dengan anak kita. Keyakinan apa yang mereka yakini untuk mereka buat. Nah, dari keyakinan itu, dari kesepakatan itu akan lahir keyakinan. Nah, keyakinan menjadi kesepakatan. Yakin kesepakatan atau keyakinan itu akan dijalani oleh anak-anak? Yakin, anak-anak jawab. Berarti keyakinan yang anak-anak buat dari anak-anak, dari kita sebagai guru akan dipatuhi bersama-sama, akan diingat bersama-sama atau dijalankan bersama-sama. Sedangkan peraturan yang dibuat guru untuk guru, hanya guru yang membuat anak-anak melanjutkan. Apakah anak-anak akan suka dengan peraturan yang kita buat? Belum tentu ya kan? Belum tentu. Kalau keyakinan sudah mereka ketahui dan kita sudah melibatkan siswa kita dalam membuat keyakinan. Kalau peraturan kita tidak melibatkan siswa kita dalam membuat peraturan. Nah, ibu-ibu, saya harap untuk ke depan ini ibu-ibu dapat mengimplementasi keyakinan kelas. Kapan kita membuat keyakinan kelas, ibu-ibu? Di awal, di tengah, atau di akhir dalam semester? Di mana, Bu? Di awal pembelajaran, benar sekali, tepat. Semoga ke depannya kita lebih lagi dalam penerapan keyakinan kelas ini ya. Oke, lanjut, Ibu Asmaul. Bu Asmaul, next. Nah, ini dia. Keyakinan itu bersifat abstrak, berupa penguatan universal, luas, dibuat dalam penguatan positif. Sedikit saja, nggak mudah ingat. Ibu-ibu membuat keyakinan kelas itu tidak mesti panjang-panjang. Nah, bagaimana keyakinan kelas? Contoh keyakinan kelas. Dulunya kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu apa kata-katanya, Bu? Dulunya kita buat apa? Iya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi? Tidak boleh terlambat. Apa lagi? Tidak boleh membawa HP Android. Apa lagi? Iya, benar sekali. Pokoknya keyakinan kesepakatan kelas kita itu kita pakai kata tidak, jangan, dilarang, ya kan? Itu sebenarnya menggunakan kalimat yang negatif, benar sekali. Nah, keyakinan kelas ini itu kita harus menggunakan kalimat yang positif. Karena apa? Ada nilai kebajikan di dalamnya. Datang ke sekolah tidak boleh terlambat. Tidak, itu kan udah kalimat negatif ya, Bu ya. Tapi bagaimana cara kita mengubah keyakinan kelas itu menjadi kalimat positif? Datang tepat waktu. Iya, datang tepat waktu. Nilai kebajikan apa yang ada di dalam datang tepat waktu? Disiplin. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalimat negatif itu kalau bisa ibu-ibu mulai tahun ajaran ini mohon tidak tulis lagi ya. Dilarang, tidak boleh, jangan jalan-jalan. Ambil kalimat-kalimat positif yang dapat melahirkan sebuah kebajikan, yang nilai kebajikan itu kita tanamkan kepada murid-murid kita. Iya, makanya Allah bisa karena biasa, bisa tidak ya, sudah terbiasa. Oke, baik, sesuai dengan kondisi kelas. Bu, keyakinan kelas nggak boleh banyak-banyak. 5 udah oke, 4 juga boleh. Tidak harus keyakinan kelas itu sampai 10. Kira-kira anak-anak sanggup menjalankannya sampai 10? Nah, disiplin itu udah masuk. Disiplin tidak terlambat, disiplin tidak bicara, disiplin tidak jalan-jalan, disiplin tidak ngomong ini. Ketertiban kelas, jangan berkelahi, jangan ribut, ya kan? Udah masuk ke situ. Jadi yang universal yang masuk ke dalamnya itu apa semua? Gak usah banyak-banyak, Bu. Kami juga kemarin ketika lokakarya itu buat keyakinan kelas, kemudian buat peraturan kelas, buat keyakinan kelas. Banyak sekali kami buat sampai 10. Akhirnya yang lahir dari peraturan itu ada 4 atau 5 keyakinan seperti itu. Next. Nah, ini dia, Bu. Ketika saya membuat keyakinan kelas bersama dengan murid-murid di kelas saya. Nah, murid-murid semuanya pada antusias,
semuanya pada ingin bicara, ingin mengatakan, jangan ini, jangan itu. Mereka masih menggunakan kalimat-kalimat negatif. Nah, di situ saya perjelas, saya ingatkan, saya tuntun murid-murid kita agar penerapan keyakinan kelas itu lebih bermakna. Nah, ini dia ya Bu ya, keyakinan kelas di awal pembelajaran kemarin. Oke, next. Nah, selanjutnya Ibu, segitiga restitusi. Bu, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk apa Ibu? Untuk apa Ibu? Iya, dalam menyelesaikan masalah. Segitiga restitusi benar sekali Bu Safrida, dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Masalah, kira-kira ibu-ibu, banyak nggak kita masalah di sekolah? Banyak nggak kita masalah di sekolah? Banyak sekali kan masalahnya kan? Banyak, mulai dari siswa yang berkelahi, mulai dari siswa yang datang terlambat, mulai dari siswa menyontek. Apalagi Bu? Siswa yang ngapain lagi Bu banyak masalah kita? Siswa yang berkelahi. Apalagi? Terlambat datang ke sekolah. Apalagi? Yang tidak patuh. Kemudian apalagi? Mengganggu temannya. Ya benar sekali. Menyontek itu semuanya kita lakukan. Ibu, untuk apa segitiga restitusi? Membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Itu ada langkahnya Bu. Ada langkahnya agar anak itu nanti dia mandiri dan bertanggung jawab, mengakui kesalahannya, tahu dia berbuat salah. Itu tujuan segitiga restitusi. Apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Apa menstabilkan identitas? Bagaimana caranya? Nah, kita masih panggil anak itu kan ke ruangan kita untuk kita diskusi Bu. Ajak anak yang bermasalah itu kita ajak diskusi. Baik, hari ini Siti kamu tolong masuk ke ruangan ibu ya, ataupun di jam istirahat kamu jumpain ibu ya. Kita ajak diskusi. Kita jangan bilang dulu kita akan mau mewawancara dia atau apa. Padahal kita untuk berdiskusi ya. Jadi setelah itu kita tanyakan kepada dia, Siti, kamu tahu tidak untuk apa saya panggilkan Siti ke dalam kelas ketika jam istirahat? Nah, itu sudah menstabilkan identitas ya Bu ya. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya, iya Bu, kamu sudah istirahat tadi? Sudah Bu, sudah jajan? Sudah. Nah, Siti, Ibu dengar dari teman-teman, Siti sudah terlambat 3 kali ke sekolah ya? Dijawab, iya Bu, saya sudah terlambat 3 kali. Nah, Siti, nanti kita ucapkan kepada si Siti, Siti, kamu tahu setiap manusia itu pasti membuat kesalahan. Dan Ibu juga pernah membuat kesalahan, dan kamu juga sudah pernah membuat kesalahan. Nah, sifat perlakuan Siti tadi memang salah, tapi sebaiknya perlakuan salah itu jangan diulangi lagi. Benar begitu Siti? Pasti Siti menjawab. Itu kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi anak-anak sudah mengakui ya, oh salah ya. Kita nggak pernah masuk, Siti kamu memang terlambat ya, salah ya ini ya. Itu nggak seperti itu. Nah kemudian setelah itu kita tanya Siti, kamu tahu terlambat itu merupakan salah satu keyakinan yang telah kita sepakati bersama? Pasti Siti jawab, iya Bu tahu. Apa nilai keyakinan yang kamu tahu dari keterlambatan tadi, Bu Aisyah? Nilai keyakinan tadi yang dia terlambat? Nilainya apa maksud? Disiplin. Nah, Siti menjawab disiplin Bu. Nah ini dia menanyakan keyakinan kembali. Berarti disinilah fungsi segitiga restitusi, ya. Nah untuk ini kita segitiga restitusi kita perlukan di saat kita mempunyai siswa yang bermasalah. Next. Nah ini penerapannya. Saya panggil siswanya ke kelas. Saya tanya kepada satu Zayan, dia yang suka menyontek. Saya lihat dia menyontek dan kawannya mengatakan Zayan menyontek. Saya panggil Zayan dan saya lakukan diskusi bersama murid. Zayan menanyakan dia menyontek dan akhirnya Zayan mengakui bahwasanya dia menyontek dan dia tahu keyakinan diri dia itu dalam menyontek itu adalah mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian satu lagi Adelia
selalu terlambat ke sekolah. Sudah 5 kali dia terlambat ke sekolah. Nah, saya panggilkan Adelia. Nah, dia sudah berjanji tidak akan terlambat sekolah lagi dan dia akan memperbaiki keterlambatannya untuk kedepannya. Ini si Adelia. Next. Next. Nah, baik ibu-ibu, terima kasih banyak ibu-ibu atas partisipasinya dalam pengimbasannya. Semoga apa yang saya tadi paparkan, ibu-ibu dapat melakukan penerapannya di dalam pembelajaran di kelas. Nah, saya ingatkan sekali lagi kepada ibu-ibu bahwasannya yang pertama, perubahan paradigma yang perlu kita lakukan sebagai pendidik itu adalah kita mengetahui kebutuhan siswa kita, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, kita harus mengetahui nilai dan peran kita sebagai guru. Sebagai guru kita mempunyai posisi kontrol ada 5. Apakah ibu ingin menjadi sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, apa sebagai manajer, atau sebagai apa tadi? Penghukum. Nah, itu semuanya kembali kepada ibu-ibu. Nah, kemudian budaya positif, keyakinan kelas. Budaya positif apa yang kita tanamkan kepada siswa kita terhadap kepada murid-murid kita? Budaya apa yang kita harus yakini kepada siswa? Nilai-nilai kebajikan apa yang kita harapkan kepada siswa kita? Nah, itu ibu-ibu kembali kepada ibu-ibu. Mohon itu nanti ibu-ibu membuat sebuah penerapan di kelas yang nantinya mungkin kita bisa sharing-sharing ketika setelah jam mengajar ya. Boleh ibu-ibu bertanya kembali kepada saya terkait dengan pengimbasan saya hari ini. Dan yang terakhir ibu-ibu, ketika kita ibu-ibu mendapatkan masalah, murid yang tidak menjalankan keyakinan kelas, ibu-ibu dapat melakukannya dengan segitiga restitusi. Baik ibu-ibu sampai di sini pengimbasan saya. Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Baik, ada ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Pertama adalah pemikiran, pemahaman tentang perubahan paradigma dalam mengajar ya. Yang kedua tentang budaya apa Bu? Budaya positif, benar sekali. Yang ketiga apa Bu? Suaranya gede sedikit dong Bu. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang posisi kontrol kita, benar sekali. Apa lagi Bu? Yang kelima tentang apa Bu? Segitiga restitusi. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Alhamdulillah pengimbasan yang saya berikan kepada ibu-ibu semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi tujuan kita sebagai pendidik, ingin menginginkan tujuan yang mulia agar peserta didik kita mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, memberi keselamatan yang sebaik-baiknya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dari diri saya, itu murni dari pihak saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan ibu-ibu. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya. Kekurangan hanya ada pada saya, kesempurnaan hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa yang salah. Tapi ibu mau membantu Zaya mencari solusi supaya Zaya tidak mencontek lagi. Zaya pasti punya alasan kenapa Zaya mencontek. Coba ceritakan sama ibu. Ibu mau dengar? Zaya tadi malam tidak belajar. Zaya ngapain? Main. Berarti Zaya kalau tidak belajar, akhirnya Zaya tidak bisa menjawab soal. Betul tidak? Zaya masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama yang telah dibuat pada pertemuan awal? Apa keyakinan kelas benar? Saya yakin sikap jujur itu kita perlukan untuk diri kita. Yakin sifat jujur itu baik untuk diri kita tidak? Kalau saya sudah yakin, kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya tidak mencontek lagi? Karena mencontek merupakan perbuatan tidak jujur. Baik, saya sudah tahu kan apa yang sudah harus saya lakukan supaya saya tidak mencontek lagi. Sekarang pertanyaannya, kapan saya mau melakukan apa yang sudah saya lakukan tadi? Baik, mulai hari ini saya akan melakukan belajar mengerjakan semampunya, berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan tidak soal. Alhamdulillah, terima kasih saya yakin saya akan menjadi pribadi yang jujur, soleh dan takut kepada Allah. Terima kasih saya. Adelia, apa kabar? Baik, hari ini Ibu ingin berbicara dengan Adelia tentang Adelia datang terlambat ke sekolah. Apakah Adelia sudah siap? Baik, kita mulai ya. Seingat Adelia sudah berapa kali ya datang terlambat ke sekolah? Memang terlambat ke sekolah adalah sebuah kesalahan. Semua orang bisa berbuat salah. Seperti Adelia yang sedang belajar. Tapi orang hebat adalah orang yang mau belajar, memperbaiki kesalahan untuk menjadi lebih baik. Adelia mau menjadi lebih baik? Ayo kita sama-sama memperbaiki kesalahan Adelia agar mencari solusi memperbaiki kesalahan Adelia agar Adelia tidak datang terlambat untuk sekolah dan menjadi lebih baik. Adelia dapat memberitahu Ibu alasan-alasan kenapa Adelia datang terlambat ke sekolah. Ibu paham kalau kamu telah bangun tidur. Pagi itu memang berat. Tapi kenapa ya Adelia telah bangun tidur? Oh, begitu ya. Adelia ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dan sudah tertempel di ruangan kelas? Adelia tahu tidak kesepakatan kelas yang telah Adelia lakukan? Menurut Adelia, disiplin itu penting tidak untuk Adelia? Menurut Adelia, kebiasaan apa yang Adelia harus ubah agar Adelia tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Adelia sudah tahu apa yang Adelia harus lakukan agar Adelia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang kapan Adelia mau mengerjakan apa yang sudah Adelia katakan tadi? Baik, mulai hari ini Adelia akan melakukan apa yang sudah Adelia katakan tadi
senang diajak Bu Nuriman berdiskusi, menyelesaikan masalah yang saya hadapi melalui segitiga restitusi. Kedepannya saya tidak akan mencontek lagi. Terima kasih Bu Nur.